Dan puji Tuhan, kita akan kembali memperjelas apa yang tertulis di dalam Alkitab, yaitu tentang Firaun dan Mesir. Ini adalah merupakan satu fenomena atau suatu bayangan, dan seperti yang kami katakan, itu hakikatnya itu adalah gereja atau umat Tuhan atau kita saat ini. Itu adalah hakikat daripada semua yang tertulis di dalam Perjanjian Lama. Jadi Perjanjian Lama itu bayangan atau kisi-kisinya atau clue-nya, atau merupakan patron, pola. Jadi pada waktu di Perjanjian Baru terjadi, sebetulnya Tuhan itu ingin memudahkan, ingin memberikan satu peneguhan, satu kondisi yang sangat akurat, agar manusia yang seringkali terlalu lemah dan gampang diperbodohi oleh setan itu untuk bisa memahami lebih kuat bahwa Perjanjian Lama itu adalah bayangan, kisi-kisinya, supaya pada waktu Tuhan menggenapkan, meneguhkannya di Perjanjian Baru, itu adalah merupakan satu pembuktian bahwa Dia adalah Allah, Alfa dan Omega. Dia yang awal, Dia yang akhir, Dia yang berfirman, dan Dia yang tidak pernah melanggar firman-Nya, melanggar perkataannya. Itu sebabnya Tuhan sangat sempurna. Dari semua yang diciptakan itu hanya melalui kekuatan perkataan, hanya melalui firman. Kenapa bisa seperti itu? Karena firman Tuhan itu tidak pernah ada kesalahan. Firman perkataan Tuhan itu tidak pernah ada benih dosa. Firman Tuhan itu adalah sesuatu kebenaran yang sangat tepat untuk dipercayai oleh manusia. Karena Tuhan menciptakan itu hanya dengan kekuatan firman. Kenapa bisa terjadi dengan kekuatan firman? Itu karena perkataan Tuhan itu sangat kudus. Dia punya perkataan sangat berkualitas. Dia punya perkataan itu sangat full power, ya. Itu yang saya perlu sedikit kasih gambaran kepada umat Tuhan. Sama dengan kalau kita melihat pemimpin-pemimpin dunia, kalau dia punya perkataan itu, dia adalah orang yang sangat konsisten, dia adalah orang yang sangat memperhatikan nilai daripada sebuah ucapan, tidak pelintat-pelintut, tidak lari miring, lari kiri ke kanan. Itu setiap kali dia ngomong, setiap kali dia berbicara, itu punya power yang luar biasa. Maka semuanya akan mendengarkan, semua akan menuruti. Karena apa? Karena perkataannya yang punya power, punya kuasa. Tapi kalau seorang pemimpin terus kemudian dia bicara 3 jam yang lalu A, terus kemudian 3 jam kemudian dia bicara C atau B atau D, ini tidak ada pemimpin seperti ini yang akan didengarkan. Jadi kenapa diangkat jadi pemimpin? Karena dianggap perkataannya itu bisa dipertanggungjawabkan, perkataannya itu bisa dipercaya, perkataannya itu punya kualitas yang sangat teruji. Jadi kalau dia, apalagi kalau misalnya sebelum terpilih, dia kampanye duluan, terus kemudian memberikan janji-janji. Nah itu kalau janji-janji setelah dia terpilih, kemudian dia tidak buktikan, itu bisa diturunkan itu. Karena apa? Karena dia artinya orang yang tidak punya kualitas di dalam perkataan. Nah seperti itulah saya ingin gambarkan sedikit, bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang sangat kudus di dalam perkataannya. Jadi dari semua ciptaan itu hanya melalui firman, ya. Tuhan tidak pakai keringat, keluar keringat kepada seperti kayak manusia. Kenapa sampai keluar keringat? Itu karena ada benih dosa. Makanya di dalam kitab Kejadian dikatakan, dengan berpeluh engkau akan berusaha untuk mencari makan. Itu karena apa? Karena benih dosa. Jadi manusia itu dipaksa oleh kesusahan, oleh penderitaan, oleh tekanan yang begitu kuat masuk di dalam hidupnya. Tapi kalau seandainya manusia dari awal tidak jatuh dalam dosa, manusia ini hanya hidup dengan firman, dengan perkataan, dengan memerintah, dengan berbicara. Itu
Itu kualitas yang Tuhan desain dari awal. Makanya coba perhatikan, waktu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, Dia membuktikan bahwa Dia adalah firman yang hidup. Dia adalah firman Allah yang turun ke dalam dunia. Pada waktu Dia melakukan pekerjaan Bapa di surga, pada waktu Dia melakukan pekerjaan di tengah-tengah dunia, Dia tidak pernah pakai keringat, Dia hanya pakai perkataan. Waktu Dia mau mengadakan mujizat untuk menyembuhkan orang lumpuh, Dia tidak perlu pakai operasi lagi, pakai pisau lagi, pakai keluar keringat dingin lagi di meja operasi, tidak. Dia hanya berkata dengan satu perkataan, bangkit dan berdiri. Ini mempunyai kualitas yang luar biasa. Jadi itu format yang Tuhan bangun di dalam kehidupan manusia. Tetapi kalau manusia terus terbiasa dengan perkataan yang salah, maka itulah yang makin hari hidupnya makin rusak. Tuhan tidak pernah melakukan sesuatu itu dengan pakai otot, ya, dengan pakai kekuatan daging. Tapi Tuhan datang hanya berfirman. Semua yang Dia lakukan, Dia mau taklukkan gelombang, itu Dia tidak pakai jet pump dulu, Dia tidak pakai alat-alat air atau alat-alat yang sejenis untuk menjinakkan air, tidak. Dia hanya berkata, tenang, diam. Dan semuanya terjadi. Itu karena apa? Karena perkataannya sangat berkuasa. Itu adalah firman. Ya, jadi firman itu kalau disampaikan, kita perlu perhatikan karena firman itu adalah kehidupan. Jadi firman itu, Allah itu adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi semua yang tertulis di dalam firman, ya, itu merupakan di perjanjian lama itu adalah bayangan, sedangkan perjanjian baru itu adalah hakikatnya, penggenapannya. Ya, ini yang kita harus sadari bahwa firman itu yang Tuhan berikan itu adalah sesuatu yang sangat sempurna, sesuatu yang sangat akurat. Jadi bagi manusia-manusia kalau masih ada yang meragukan, masih ada yang mempertanyakan apakah Alkitab itu sesuatu yang bisa dipercayai, ya, itu hanya merupakan suatu kerugian kalau Anda tidak mau percaya. Karena sebelum perjanjian baru, artinya sebelum penggenapan, itu semuanya kisi-kisinya sudah ada di dalam perjanjian lama. Jadi bayangannya itu sudah berulang-ulang dikasih tahu Tuhan, sudah berulang-ulang Tuhan nyatakan di dalam perjanjian lama, supaya pada waktu di perjanjian baru itu terjadi semuanya itu kita akan mengamenkan, ya, Dia adalah firman. Dia adalah Tuhan yang berbicara kepada manusia. Ini firman yang diberikan kepada kita adalah sesuatu yang sangat sempurna, sesuatu yang sangat akurat, yang tidak mungkin bisa disangkal sedikit pun, ya. Jadi mari kita perhatikan baik-baik. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebelum saya masuk bicara tentang roh Firaun atau pengaruh Mesir, ya, saya masih ingin sedikit menambahkan tentang penjelasan tentang Bait Allah, karena ini merupakan sesuatu yang cukup banyak diperbincangkan oleh gereja-gereja yang khususnya mereka yang memberikan fokus kepada akhir zaman. Karena mungkin ada yang bertanya-tanya, ya, kita sama-sama tahu Bait Allah itu dulu sempat dibangun mulai dari Salomo, terus kemudian sempat diruntuhkan akibat karena bangsa Israel itu tegar tengkuk, mereka tidak setia kepada Tuhan. Akhirnya Bait Allah itu diruntuhkan oleh musuh. Dan itu terjadi juga setelah waktu Tuhan Yesus setelah menyelesaikan tugas. Nah, kenapa ada Bait Allah? Ya, Bait Allah itu kita perlu mengerti dulu. Bait Allah itu merupakan tempat untuk menyembah, atau lebih kita sederhanakan adalah tempat untuk manusia bisa berhubungan dengan Pencipta, dengan Allah yang Maha Kuasa. Jadi manusia pada waktu itu, karena bangsa Israel ini adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan secara langsung, secara jasmani, maka mereka adalah orang-orang yang mempunyai hubungan yang khusus dengan Tuhan. Jadi
bagaimana caranya untuk mempertajam, memperintim hubungan itu. Maka di zaman Salomo itu mulai dari Daud, tetapi bukan Daud yang diizinkan Tuhan, tapi Salomo yang diizinkan Tuhan untuk membangun bait Allah yang pertama. Nah, terus kemudian sempat dirobohkan gara-gara pemberontakan, gara-gara dosa, gara-gara bangsa Israel jauh dari Tuhan. Karena bait Allah ini merupakan sesuatu yang sangat istimewa buat bangsa Israel, di mana mereka bisa menjumpai Tuhan. Dan apa yang terjadi di situ, kita perhatikan bait Allah ini pun juga adalah bayangan, ya, bayangan. Nah, bait Allah yang sesungguhnya, hakikatnya peneguhan itu adalah tubuh kita, tubuh kita. Nah, kenapa bait Allah sampai sekarang setelah Tuhan Yesus bangkit itu kemudian bait Allah itu diruntuhkan kembali oleh tentara Romawi pada waktu itu? Karena apa? Karena memang Tuhan punya format yang sempurna. Tuhan tidak ingin lagi manusia fokus kepada hal lahiriah, karena hal lahiriah itu hanya bayangan. Ya, hakikatnya itu adalah roh. Hakikatnya itu adalah sesuatu yang rohani. Jadi kalau misalnya bait Allah itu tetap diizinkan berdiri di Israel sampai saat ini, maka semua orang sebagian orang itu akan dialihkan untuk fokus untuk mencari bait Allah, untuk menyembah. Dan ini format, padahal sebetulnya ini adalah bayangan. Mereka akan datang ke sana dan mereka akan rame-rame mencari Tuhan. Mereka pikir kalau ke bait Allah itu mereka akan menemukan Tuhan di situ. Padahal bait Allah itu sebetulnya hanya gambaran, itu hanya kisi-kisi, itu bayangan. Dan kalau Tuhan berkata di dalam 1 Korintus 3 ayat 16, disitulah terdapat bait Allah yang sesungguhnya, ya, bait Allah yang sesungguhnya yang dimaksudkan Tuhan, itu sebetulnya Tuhan itu sangat baik. Karena kita inilah bait Allah, ya. Bait Allah di mana kita bisa menyembah Tuhan, kita bisa berhubungan dengan Tuhan, kita bisa melakukan sesuatu yang sangat istimewa. Jadi kita tidak perlu lagi terbang ke Israel terus kemudian cari di mana bait Allahnya, di mana Tuhan pernah hadir. Itu jasmani, itu lahiriah, ya. Itu hanya kisi-kisi, itu hanya clue-cluenya, itu hanya gambarannya bahwa Tuhan itu sangat dekat dan sangat intim. Karena pada waktu itu masih zaman jasmani, masih merupakan bayangan, maka ada bangunan jasmani, ada baitnya, ada seperti kayak temple, seperti kayak gedung gereja. Tetapi bait Allah yang sesungguhnya itu adalah manusia. Coba kita baca di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Iya, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Jadi roh Allah itu tidak diam lagi di bait Allah di Yerusalem, di atas semen dan batu bata, tidak diam di situ lagi. Tidak diam di atas batu-batu, bangunan-bangunan seperti itu. Tetapi dia diam di dalam manusia. Karena dia benar-benar ingin supaya komunikasi itu bisa berjalan terus. Karena kalau di bait Allah hanya berdasarkan secara jasmani, maka itu perlu waktu, perlu jarak, perlu tenaga, dan perlu segala macam untuk kita. Kalau mau menyembah, kita harus lari ke situ. Makanya Tuhan berkata di dalam Yohanes 4 ayat 23-24. Kamu berkata bahwa Yerusalem tempat menyembah. Tetapi Tuhan berkata akan tiba waktunya bahwa penyembah-penyembah benar itu akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Apa maksudnya itu? Karena Tuhan itu ingin dekat, sangat ingin dekat dengan manusia. Makanya setelah Tuhan menyelesaikan penebusan, Tuhan Yesus setelah menyelesaikan semua pengorbanan yang begitu luar biasa, itulah yang membuat Allah sangat dekat dengan manusia. Itulah yang membuat Tuhan sangat berkemurahan dengan manusia. Tuhan benar-benar ingin kembali bermitra dan menjadi satu dengan manusia. Dan itu dikatakan bahwa manusia itu adalah bait Allah, temple, sesuatu di mana Allah menganggap layak untuk tinggal di dalam manusia. Itulah bangunan yang sesungguhnya. Bangunan yang dibangun oleh Tuhan untuk apa? Untuk suatu hubungan yang sangat manis. Jadi kita tidak perlu harus ke bait Allah lagi kalau menyembah. Tidak perlu harus cari bangunan. Ya, kita
Kapan saja kita bisa menyembah, di mobil kita bisa menyembah, di rumah kita bisa menyembah, di kantor kita bisa menyembah, di pasar pun kita bisa menyembah. Cuman hati-hati, jangan juga kebablasan menyembah sambil tutup mata. Kalau di kantor Tuhan sangat mengerti, menyembah ya buka mata aja, Bapak Ibu, ya. Kalau di kendaraan kita menyembah ya buka mata aja, tidak perlu juga agamawi. Kalau agamawi itu seperti kayak format segala sesuatu itu kayaknya baku banget gitu loh. Kalau menyembah itu harus tutup mata. Kalau mau tutup mata itu di dalam kamar. Kalau tutup mata di dalam kamar itu artinya Anda lebih kusuk, Anda lebih khusus, lebih spesial, lebih intim dengan Tuhan. Terus mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan kebaktian ibadah hari Minggu? Nah, ini juga jadi satu masalah kalau salah dimengerti, salah ditangkap. Karena banyak orang yang malas ke gereja, mereka akan berkata, kalau begitu sih nggak perlu ke gereja. Yaitu berarti Anda putar balikan firman lagi. Firman diberikan sebagai sesuatu kekuatan untuk menghidupkan dirimu, tapi Anda putar terus hanya karena untuk mengamankan Anda punya keinginan-keinginan yang terus ingin menjauh dari Tuhan. Padahal itu sebetulnya itu hanya taktik rekayasa iblis, di mana iblis ingin terus membuat kita menjadi jauh dari Tuhan, sehingga kita tidak pernah punya kekuatan untuk datang mencari Tuhan, untuk datang beribadah, untuk bersama-sama menyembah Tuhan. Ada waktunya kok kita menyembah sendiri, ada waktunya kita menyembah bersama di dalam persekutuan, di dalam gereja bersama-sama. Tuhan juga berkata jangan tinggalkan ibadah persekutuan bersama. Ini sebagian saya perhatikan ini orang-orang yang malas, yang terlalu menyamankan dirinya. Mereka berpikir, kalau model begitu kan kita bisa, kalau begitu kita bisa menyembah di tempat kerja, udah nggak perlulah ibadah-ibadah di ini. Yaitu urusanmu lah dengan Tuhan. Yang penting sebagai hamba Tuhan saya udah sampaikan bahwa bagaimana kita itu harus membangun, di mana ada waktu, di mana ada sesuatu yang memungkinkan untuk kita bisa menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Kita harus benar-benar terus memacu dan membawa hidup kita untuk ke arah situ. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ada yang bertanya, orang seringkali sudah ribut, apalagi kalau yang baru-baru pulang dari Israel, pasti selalu mereka akan berkata, oh bait Allah sebentar lagi dibangun, bait Allah sebentar lagi dibangun. Ya, bait Allah belum dibangun. Bait Allah itu nanti dibangun kalau antikris sudah siap. Ya, memang tidak lama lagi, karena antikris itu dia akan mengarahkan manusia ke jasmani, dia akan mengarahkan manusia ke bayangan. Dia akan bersifat lahiriah, dia akan berdiri di bait Allah bangunan, karena dia tidak bisa hidup di dalam manusia. Dia akan berdiri di bangunan. Nah, pada saat dia muncul, nah itulah baru bait Allah dibangun. Jadi kalau misalnya ada orang yang bertanya sekarang, kenapa kok bait Allahnya Israel kok sampai sekarang belum dibangun? Itu memang kehendak Tuhan. Karena apa? Supaya manusia tidak lari ke hal-hal lahiriah lagi. Karena kalau lari ke hal-hal lahiriah, maka sia-sialah pengorbanan Tuhan Yesus. Tuhan datang membangun kerajaan roh, bukan kerajaan daging. Bukan bangunan-bangunan daging, bukan bangunan tempel bait Allah, bukan seperti itu. Tuhan datang itu membangun sesuatu yang roh, itu yang dalam, sesuatu yang benar-benar intisarinya. Karena manusia itu terdiri dari 3 unsur, roh, jiwa, dan tubuh. Dan roh itulah unsur utama. Dan Tuhan itu sementara merestorasi rohnya. Nah, kalau rohnya direstorasi, otomatis jiwanya pun juga akan jadi dipulihkan. Tubuh yang sekarang, tubuh jasmani ini akan dibinasakan. Kita tidak usah terlalu fokus kepada hal-hal lahiriah, ya. Bapak Ibu, jadi kalau ada yang bertanya, kenapa kok bait Allah? Jadi kita udah tahu. Jadi kita nggak usah dibingungkan dengan orang-orang yang baru pulang dari Israel. Kenapa ya kok bait Allah belum dibangun? Bahkan ada yang sudah berkata dari tahun 80-an waktu saya mulai bertobat, mereka sudah berkata bahwa bait Allah sudah siap dibangun, tinggal tekan knockdown itu bait Allah sudah berdiri. Ya, memang itu kehendak Tuhan. Tuhan belum izinkan untuk didirikan sampai saat ini, karena memang Tuhan sementara membangun bait Allah secara roh. Jadi di dalam kita inilah dibangun bait Allah. Di dalam setiap pribadi orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang ditebus oleh darah Tuhan Yesus, itulah bait Allah. Itulah di mana Tuhan benar-benar ingin kita menyembah melalui diri kita, karena Roh Kudus benar-benar ingin diam di dalam tubuh kita, di dalam roh kita, untuk kita bisa menyembah di situ.
Ya Bapak Ibu, jadi jangan bingung lagi kalau mungkin ada yang berkata, kok bait Allah sampai sekarang belum dibangun-bangun. Ya itu memang kehendak Tuhan. Nanti tunggu kalau antikris sudah berdiri seperti yang saya katakan beberapa waktu yang lalu. Tinggal tidak beberapa lama lagi antikris akan segera muncul, akan segera menampakkan dirinya. Karena semuanya sudah hampir siap. Seperti yang saya katakan beberapa waktu yang lalu, kurang lebih saya ada melakukan pertemuan pada waktu itu dengan bagian broadcasting. Pada waktu itu saya ikut pertemuan di salah satu TV swasta, Indovision. Mereka pada waktu itu berkata mereka tidak lagi membahas akhir zaman. Mereka cuma berkata bahwa 2019 itu akan diluncurkan kurang lebih ada sekitar mungkin 11 apa 13 satelit. Dan itu akan membuat seluruh dunia menjadi satu link. Baik di padang gurun, di laut, di hutan, bahkan di bawah tanah pun kita akan ke searching. Dan mereka mengatakan itu untuk apa? Untuk kepentingan teknologi. Pada waktu itu mereka berkata nanti kita ada di bawah tanah pun, akan ada di atas di udara pun, atau di laut pun, atau di kutub sekalipun, kita akan bisa nangkap siaran Indovision. Karena apa? Karena satelit itu akan dipancarkan sampai ke sana. Jadi seluruh dunia akan ke searching. Jadi seluruh dunia ini akan ada satu lingkaran, akan ada dalam satu lingkaran. Nah, ini adalah merupakan satu gambaran persiapan yang sangat hampir sempurna yang dilakukan oleh antikris. Jadi seluruh dunia akan ada di dalam kontrol, seluruh dunia akan ada di dalam satu kendali sebelum dia muncul. Nah, sebentar lagi saudaraku, persiapkan dirimu. Jadi kita harus memperhatikan ini dengan jelas. Karena kalau kita tidak memperhatikan ini dengan jelas, maka itu adalah suatu hal yang sangat merugikan, suatu hal yang sangat membahayakan kehidupan orang Kristen. Karena apa? Karena Tuhan memanggil kita untuk menyembah. Tetapi Firaun, roh jahat tidak mengizinkan. Roh iblis tidak mengizinkan. Dia akan pakai segala macam cara untuk terus menghalangi kita. Sampai kita akhirnya tidak bisa menyembah. Dia akan bekerja dengan segala macam model untuk membuat kita jangan sampai ke Yerusalem baru. Ini kita harus mengerti. Jadi perjalanan menuju ke Yerusalem baru, perjalanan dari Mesir menuju ke Yerusalem pada waktu itu, menuju ke Israel, menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, itu tidak mudah. Firaun harus menghadapi 10 kali bom nuklir dari Tuhan. Itu yang terjadi. Kita perhatikan bom nuklir yang pertama dikatakan bahwa air menjadi darah. Bagaimana Tuhan melumpuhkan kehidupan mereka. Air itu adalah bicara tentang kehidupan. Bagaimana mungkin manusia bisa hidup kalau tidak ada air? Air dirubah menjadi darah. Itu bom nuklir yang pertama dilepaskan. Dan itu belum membuat Firaun bergerak. Belum membuat Firaun untuk dengan segera melepaskan bangsa Israel. Dan kemudian kita perhatikan di bom nuklir yang kedua, Tuhan lemparkan kepada Firaun. Tuhan nyatakan kepada Mesir bagaimana Tuhan ingin menghancurkan pertahanan daripada Firaun agar dia benar-benar melepaskan bangsa Israel untuk pergi menyembah. Tuhan harus membuat katak. Katak ini binatang yang beracun, katak ini binatang yang menjijikkan. Dan ada begitu banyak katak yang naik bukan hanya di Sungai Nil. Dia sampai ke istana Firaun dan semua lokasi yang ada di Mesir itu dipenuhi dengan katak. Dan tidak ada manusia yang bisa hidup dengan kondisi seperti itu. Tidak ada kehidupan yang bisa bertahan seperti itu. Dan pada waktu itu Firaun juga tidak langsung mengatakan bahwa oke, aku lepaskan, pergi, silakan pergi menyembah. Firaun terus bergulat dan dia terus melakukan perlawanan. Dan apa yang terjadi? Tuhan harus melepaskan lagi bom nuklir yang ketiga. Ini bom-bom yang sangat-sangat ampuh untuk Tuhan benar-benar lumpuhkan kekuatan daripada Firaun. Jadi di dalam proses panggilan Tuhan untuk kita
dipanggil, dipilih untuk masuk dalam rencana Tuhan itu tidak mudah. Bukan Tuhan yang membuat tidak mudah, tetapi roh jahat, iblis yang berusaha untuk menahan dan menghentikan dan membuat kita jangan keluar dari Mesir, jangan keluar dari cara duniawi. Dia mau kita terus menjadi miliknya. Jadi tidak mudah Bapak Ibu. Perhatikan baik-baik. Ini sesuatu yang kita harus pikirkan baik-baik. Karena saya perhatikan begitu banyak orang Kristen ya mungkin tahun pertama begitu menyala-nyala buat Tuhan, begitu cinta Tuhan, doa hampir setiap hari, bahkan ikut doa puasa, bahkan mungkin ikut doa malam, bahkan mungkin ikut apalagi retreat, segala macam kegiatan yang berbau rohani ikut. Tapi tiba-tiba masuk tahun kedua dia mulai loyo, dia mulai tidak bergairah, dia mulai tidak kehilangan semangat. Itu karena apa? Karena ada roh jahat yang membuat Anda tidak bergairah, karena dia ingin menahan kekuatanmu. Semangatmu untuk pergi menyembah itu ditahan sama roh jahat. Makanya begitu banyak orang Kristen yang berkata, mereka tidak punya kekuatan untuk datang ke gereja. Mereka cuma lebih memilih cari jalan yang praktis saja. Saya tidak katakan bahwa Anda mungkin bisa mengandalkan televisi, bisa dengar siaran rohani. Saya tidak katakan itu salah. Itu bagus. Tapi jangan lupa, semakin banyak Anda bergerak untuk memacu rohmu, itu semakin bagus. Ada mungkin yang berkata, oh kita cukup dengar radio saja. Di situ ada banyak siaran, di situ ada banyak hal-hal rohani. Itu tidak salah, itu bagus. Tapi kalau Anda hanya berdiri di situ, itu artinya Anda sudah diikat dengan roh Firaun. Anda tidak bergerak, tidak bisa keluar dari Mesir Anda. Dan ini yang harus Anda pikirkan. Ada begitu banyak orang yang tadinya sebelum kami buka ibadah di Hotel Sol Marina, ada begitu banyak yang mengusulkan, buka ibadah Pak, buka ibadah, kami mau datang. Bahkan sampai bertanya, di mana gerejanya, di mana gerejanya. Tapi begitu kami buka ibadah, orang-orang yang bertanya seperti ini tidak punya gairah, tidak punya keinginan untuk datang. Bukan Anda yang tidak mau datang, tapi roh jahat yang pegang kehidupanmu, sehingga Anda tidak bisa keluar dari situ. Anda tidak punya kekuatan untuk mendatangi, untuk bisa menyembah Tuhan. Jadi tidak mudah Bapak Ibu. Harus mengerti bahwa roh Firaun, roh jahat yang terus hadir dan menyerang kehidupan kita ini bukan hal yang mudah untuk kita lewati. Tuhan panggil kita. Makanya ada begitu banyak yang dipanggil tapi hanya sedikit yang terpilih. Kenapa? Karena bukan Tuhan mempersulit kita. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah mempersulit. Tuhan mengeluarkan rudal nuklir untuk membantu kita supaya iblis melepaskan tangannya atas kita. Dan Tuhan ingin kita benar-benar pergi dan menyembah. Tetapi kalau kita tidak mengerti bagaimana strategi iblis, bagaimana kekuatan iblis untuk menahan kita, ini akan membuat kita gagal dan berhenti di tengah jalan. Tidak mudah Bapak Ibu. Tidak mudah. Saya ingin katakan ada begitu banyak. Terus kemudian rudal yang ketiga itu bicara tentang nyamuk. Siapa yang bisa hidup kalau banyak nyamuk? Makanya di mana-mana dimunculkan baygon lah, dimunculkan segala macam alat-alat untuk apa? Untuk membuat supaya nyamuk itu jangan sampai ada dan mengganggu kehidupan manusia. Ya. Tuhan harus melepaskan bom nuklir nyamuk. Terus kemudian Tuhan harus melepaskan lalat pikat. Lalat pikat ini lalat-lalat yang besar, lalat-lalat yang sangat jorok dan sangat-sangat merusak kehidupan. Terus kemudian yang kelima, Tuhan harus melepaskan bom nuklir yang bernama penyakit sampar. Ya, itu pada ternak. Untuk apa? Untuk supaya bangsa Israel dilepaskan oleh Firaun. Tapi Firaun juga tidak mau melepaskan. Karena Firaun benar-benar merasa bahwa Israel adalah milik dia. Firaun tetap merasa bahwa
bahwa Israel tidak boleh pergi dan mendekat kepada Tuhan. Israel harus ada di dalam penindasan. Dan inilah yang terjadi. Manusia tidak boleh menyembah Tuhan. Manusia harus ada di dalam kekuasaan setan. Manusia harus ada di dalam kendali setan. Manusia harus ada di dalam hal-hal yang setan mau. Itu sebabnya Bapak Ibu, mari kita perhatikan baik-baik. Dan di dalam rudal yang ke-6 itu baru Firaun mulai merasa agak gelisah karena rudal ini Tuhan atur dari mulai yang kuat terus sampai kepada hal yang menjadi lebih kuat daripada yang pertama. Itu kita bisa melihat bahwa rudal yang ke-6 itu Tuhan lepaskan bara, ya. Di dalam Keluaran 9 ayat 8 sampai 12 kita baca dulu 1-2 ayat dari situ supaya kita mengerti. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, ambillah jelaga dari dapur peleburan serangkup penuh, dan Musa harus menghamburkannya ke udara di depan mata Firaun. Maka jelaga itu akan menjadi debu meliputi seluruh tanah Mesir, dan akan menjadikan bara yang memecahkan sebagai gelembung pada manusia dan binatang di seluruh tanah Mesir. Lalu mereka mengambil jelaga dari dapur peleburan dan berdiri di depan Firaun. Kemudian Musa menghamburkannya ke udara. Maka terjadilah bara yang memecahkan sebagai gelembung pada manusia dan binatang, sehingga ahli-ahli itu tidak dapat tetap berdiri di depan Musa karena bara-bara itu. Sebab ahli-ahli itu pun juga kena bara sama seperti semua orang Mesir. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga ia tidak mendengarkan mereka, seperti yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa. Ya, kita lihat di situ bagaimana Mesir atau Firaun mulai gelisah, dan mereka mulai merasa bahwa Israel mereka tidak bisa tahan lagi. Dan kita perhatikan baik-baik bagaimana Tuhan terus bergerak dengan kekuatan luar biasa untuk membantu kita, untuk membebaskan kita supaya kita bisa pergi menyembah. Ada orang-orang yang diutus Tuhan untuk datang ke dalam hidup kita. Itu adalah merupakan kekuatan-kekuatan yang Tuhan hadirkan di dalam hidup kita untuk kita bisa dilepaskan, dibebaskan, untuk kita bisa mengalami kemerdekaan, untuk kita bisa beribadah menyembah Tuhan. Dari cengkraman roh jahat. Itu tujuan Tuhan. Dan kalau kita perhatikan semakin rudal yang ke-7, ke-8, 9, dan 10 itu rudal semakin berat. Karena apa? Karena itulah mulai membuat Firaun mulai gelisah. Dan rudal yang ke-7 itu hujan es. Ada begitu banyak pada waktu itu ternak yang mati di Mesir. Karena apa? Karena kena hujan es yang beratnya cukup berat dan membuat ternak pada waktu itu banyak yang mati. Dan pada waktu itu apa yang terjadi? Firaun mulai berkata, panggil Musa dan berdoa supaya hujan es ini berhenti dan silakan kamu pergi. Itu yang terjadi. Dan kita perhatikan, ini pun tetap Firaun hanya sebentar, cuman hitungan menit dia berkata boleh pergi. Tapi setelah itu dia kembali tidak mau melepaskan. Dia menahan lagi. Dia coba menahan lagi. Dan kemudian apa yang terjadi? Rudal ke-8 harus diluncurkan, yaitu belalang. Di dalam Keluaran 10 ayat 1 dan seterusnya. Dan kita tidak usah baca di situ. Kita setelah rudal ke-8 Tuhan luncurkan, mereka tetap tidak mau. Nah, yang ke-9 kita perhatikan di Keluaran 10 ayat 21 dan 24. Kita mulai melihat di situ baru terjadi gelap gulita, dan itulah membuat Firaun sudah mulai benar-benar kewalahan dan benar-benar sudah hampir kolab atau hampir KO Firaun pada waktu itu. Dan dia di situ mulai merasa bahwa Israel ini harus segera dilepaskan. Tapi bukan karena orang Israel yang mau pergi menyembah, tapi karena kasih Tuhan, karena kemurahan Tuhan, karena anugerah Tuhan, karena Tuhan terus bertindak dengan tangan yang teracung. Tuhan melakukan untuk umatnya, untuk manusia yang mau menerima kasih Tuhan. Tuhan lepaskan rudal untuk agar Firaun, agar roh jahat, agar iblis benar-benar bisa melepaskan manusia untuk pergi dan menyembah Tuhan. Tetapi bagi yang tidak mau,
yaitu hak saudara. Itu pilihan saudara. Itu berarti Anda tidak pernah bisa keluar dari dunia. Dan dunia ini sebentar lagi akan digulung seperti kertas, akan dibinasakan oleh Tuhan. Dan kalau Anda mau terus bersama dengan dunia, itu pilihan Anda sendiri. Sebagai hamba Tuhan, saya sudah menyampaikan bahwa Tuhan panggil kita untuk kembali bertobat menyembah Tuhan. Siapapun Anda, Tuhan tidak pernah mengatakan dari suku tertentu, dari budaya tertentu, dari kelompok tertentu, dari etnis tertentu, dari rekening tertentu, atau dari kedudukan tertentu. Tuhan tidak pernah mengatakan seperti itu. Tuhan berkata dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dia sangat mengasihi dunia ini, siapapun manusia. Dia datang, dia mati, dia dihancurkan. Untuk apa? Untuk benar-benar untuk melepaskan kita. Karena tidak ada satupun manusia yang mampu melepaskan diri dari tangan setan. Hanya darah Tuhan Yesus. Dialah yang sanggup membuat manusia lepas. Karena darahnya tidak berdosa. Tidak ada satu dosa pun yang menyentuh dia. Makanya kubur pun tidak bisa menahan dia. Pada waktu dia dibawa ke alam maut, alam maut tidak bisa tahan dia. Kubur tidak bisa tahan dia. Karena apa? Karena waktu diperiksa di alam maut, dia tidak pernah berbuat dosa. Hanya darah Tuhan, hanya tangan Tuhan, hanya kekuatan Tuhan yang bisa melepaskan manusia. Kita dipanggil untuk menyembah. Kita dipanggil untuk datang kepada Tuhan. Tapi pilihan ada di tangan kita masing-masing. Saya ingin berkata, ada begitu banyak upaya Firaun, ada begitu kuatnya tekanan dari Firaun untuk menghalangi manusia untuk jangan bisa menyembah kepada Tuhan, jangan bisa datang beribadah kepada Tuhan. Itu bagi secara umum. Secara hamba Tuhan, secara khusus kita sudah dipilih Tuhan, kita pun tidak mudah. Tidak mudah saya katakan. Tapi jangan engkau berhenti. Terus maju. Karena itu pilihan di tangan kita. Tuhan sudah memilih kita. Tuhan mengacungkan tangannya untuk melawan kekuatan musuh. Tuhan ingin membebaskan kita. Jangan berhenti. Saya ingin katakan dari tahun 2003, Tuhan panggil saya untuk memberitakan Injil. Setiap kali saya keluar ke daerah, pergi memberitakan Injil, saya mulai mendengar, nanti baru sampai di satu kota, saya mulai dengar telepon dari istri saya mengatakan, anak saya kadang pulang terlambat. Ini sebetulnya apa? Karena usaha Firaun, roh jahat. Dia ingin supaya saya tidak konsentrasi dalam pelayanan, segera pulang. Ini yang terjadi. Setiap kali saya mau melakukan pelayanan, ada saja serangan dari kuasa kegelapan untuk bagaimana caranya mengalihkan perhatian saya. Saya ada kenal satu hamba Tuhan yang besar, ya jutaan orang bertobat lewat pelayanannya dia. Mungkin juga Anda tahu yang namanya Morris Cerullo. Satu ketika dia punya anak yang nomor 3 dari umur 9 tahun. Papanya dipakai Tuhan begitu luar biasa. Setiap kali dia penginjilan ada jutaan orang yang bertobat. Tapi namanya roh jahat tidak pernah berhenti. Anak yang ketiga umur 9 tahun dia terkena narkoba. Apa yang terjadi? Iblis benar-benar ingin dia berhenti dan tidak usah lagi pergi beribadah dan menginjil. Dia ingin supaya menghentikan ibadah. Tetapi dia tidak pernah berhenti karena itu pilihan. Sekalipun anaknya diserang, dia terus menginjil. Sekalipun anaknya diserang, dia terus pergi. Dan ada begitu banyak orang bertobat. Dia katakan memang itu berat, itu tidak mudah. Setiap kali dia lihat orang bertobat, setiap kali dia lihat orang berbalik kepada Tuhan, dia cuma hanya bisa bertanya, Tuhan, orang lain bertobat, anak saya sendiri tidak bertobat. Itu menunjukkan bahwa Firaun sangat kuat mendekati hidup manusia. Roh jahat, roh iblis tidak mudah, saudaraku. Kalau Anda selama ini mungkin Anda berkata tidak ada masalah, itu berarti Anda ada di jalur yang salah. Kalau Anda mungkin berkata, saya ikut Tuhan, justru keadaan saya semakin membaik. Saya ingin katakan bahwa coba periksa baik-baik. Periksa baik-baik hidupmu. Karena semakin dekat Anda dengan Tuhan, roh jahat itu semakin kuat menyerang hidupmu. Saya ingin katakan kepada kita, Firaun itu sampai mati di Laut Teberau, dia tidak pernah berhenti. Sampai nyawanya pun dilepaskan di Laut Teberau, dia tidak pernah berhenti di situ. Hanya tangan Tuhan. Hargai kemurahan Tuhan. Anda hamba Tuhan, jangan berhenti. Anda yang sudah diselamatkan umat Tuhan, jangan berhenti.
Jangan berhenti Bapak Ibu. Maju terus. Maju terus. Antara Israel, antara Mesir dan Israel itu tidak jauh. Hanya perjalanan beberapa jam. Kalau kita naik bis dari Mesir ke Israel itu hanya beberapa jam. Itu sudah bisa sampai ke Israel. Itu artinya perjalanan kita ke surga itu tidak jauh. Tuhan tidak membawa kita keluar dari seperti dikasih gambaran dari Indonesia ke Amerika yang butuh 24 jam naik pesawat. Tidak seperti itu, hanya dekat. Mari Bapak Ibu, perhatikan dan berjalanlah terus. Bangkitkan rohmu. Ada tangan Tuhan yang luar biasa yang siap menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.